satu lagi Pak Sep, kan bupatinya diperiksa di Polres Kudus ya. Betul. Nah dia tuh sebenarnya ditangkapnya di mana ya Pak? Dan kenapa di Polres Kudus? Ya, strategi. Itu strategi. Kita juga kan mempertimbangkan keamanan yang bersangkutan, keamanan petugas dan lain-lain gitu. Nah gitu. Nah kan tadi kan saya udah bilang bahwa ada pendukungnya dan lain-lain, kita keamanan dan lain-lain gitu. Jadi kita berpikir bahwa itu harus. Pada hari Selasa tanggal 20 Januari 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi menyampaikan perkembangan secara lengkap terkait penangkapan terduga pelaku tertangkap tangan melakukan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam pengisian jabatan perangkat desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Pati. Bahwa pada akhir tahun 2025, pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah mengumumkan akan membuka formasi jabatan perangkat desa pada bulan Maret 2026. Jadi di akhir tahun sudah disampaikan bahwa akan ada pembukaan formasi ya untuk perangkat desa di tahun depan. Maksudnya di tahun ini pada bulan Maret. Kabupaten Pati diketahui memiliki total 21 kecamatan dengan 401 desa dan 5 kelurahan. Jadi keseluruhannya ada 406 ya. Saat ini diperkirakan terdapat 601 jabatan perangkat desa yang kosong. Jadi ada 601 jabatan yang akan diisi pada formasinya pada bulan Maret yang akan datang. Atas informasi tersebut kemudian diduga dimanfaatkan oleh saudara SDW selaku Bupati periode 2025-2030 bersama-sama dengan sejumlah anggota tim sukses atau orang-orang kepercayaannya untuk meminta sejumlah uang kepada para calon perangkat desa. Ini perangkat desa aja dimintain uang gitu ya untuk jadi ini. Ya, seperti tadi disampaikan umumnya itu ya pejabat eselon 2, eselon 1 di kabupaten, tapi ini desa ini. Sejak bulan November 2025 diketahui SDW telah membahas rencana pengisian jabatan perangkat desa tersebut bersama tim sesnya. Pada masing-masing kecamatan selanjutnya ditunjuk kepala desa atau kades yang juga merupakan bagian dari tim ses SDW sebagai koordinator kecamatan atau korcam, atau dikenal dengan tim 8 dengan susunan sebagai berikut. Jadi untuk memuluskan acaranya atau kegiatannya tersebut, maka ditunjuk beberapa kepala desa. Ya, itu dulunya adalah tim sukses ya. Jadi seperti itu. Jadi dulu tim sukses, gitu ya seperti itu. Nah, ditunjuk kembali. Ada 8 orang di sini, yaitu saudara SIS, Kades Karangrowo, Kecamatan Juwana. Saudara SUD, Kades Angkatan Lor, Kecamatan Tambakromo, Saudara Yon, Kades Karangrowo, Kecamatan Jakenan, Saudara IM, Kades Gadu, Kecamatan Gunung Wungkal, Saudara YY, Kades Tambaksari, Kecamatan Pati Kota, kemudian Saudara PRA, selaku Kades Sumampir, Kecamatan Pati Kota, Saudara AG, Kades Selungkep, Kecamatan Kayen, dan Saudara Zion, Kades Arumanis, Kecamatan Jaken. 8 orang tersebut. Selanjutnya Saudara YON, selaku Kades Karangrowo, Kecamatan Jaken, dan Saudara Zion, selaku Kades Arumanis, Kecamatan Jaken, menghubungi para kepala desa di wilayah masing-masing untuk menginstruksikan pengumpulan uang dari para caperdes, ya, calon perangkat desa. Tuh. Berdasarkan arahan SDW, YON dan Zion kemudian menetapkan tarif sebesar 165 juta sampai 225 juta untuk setiap calon perangkat desa. Nah, jadi setiap perangkat desa itu dimintai antara 165 sampai dengan 225 juta untuk mendaftar ya. Kemudian besaran tarif tersebut sudah di-markup oleh YON dan Zion dari sebelumnya 125 juta sampai dengan 150 juta. Nah, dari awalnya saudara SDW itu dengan saudara YON dan Zion dan yang lainnya yang tim 8 itu 125 sampai 150. Tetapi kemudian oleh di lapangan oleh saudara YON dan Zion ini dinaikin, ya tentunya juga untuk keuntungan mereka ya. Dalam praktiknya proses pengumpulan uang tersebut diduga disertai ancaman. Jadi diancamlah. Apabila
Caperdes, calon perangkat desa tidak mengikuti ketentuan, tidak mau membayar seperti ya, tidak mau memberikan sejumlah uang, maka formasi perangkat desa tidak akan dibuka kembali pada tahun-tahun berikutnya. Jadi ya, yang pertama, tim 8, ada kaitannya nggak dengan partai? Tidak ada. Kenapa? Karena kami meyakini bahwa seluruh partai itu pasti mengusung anti korupsi. Ini adalah oknum yang melakukan tindak pidana korupsi, gitu ya, seperti itu. Jadi kami juga turut membantu untuk organisasi ataupun yang lainnya supaya oknum-oknum yang tidak benar ini ya tidak berada di organisasi atau partai tersebut. Kita turut membersihkan demikian. Kemudian perangkat desa, apakah akan di pemerasannya untuk jabatan yang lain, jabatan ini? Tentu tadi disampaikan bahwa jabatan-jabatannya kita akan lihat. Cluenya begini, yang kecil-kecil aja gitu ya, perangkat desa diambil gitu. Apalagi ini mungkin yang makin ke atas gitu ya, betul gitu kan, mungkin besar gitu. Berapa sih penghasilannya gitu kan, perangkat desa kan kecil. Udah susah kan, dibikin susah gitu, dimintain uang. Sama yang kecil aja begitu, apalagi sama yang gede. Itu kira-kira lah, kira-kira. Tapi belum tentu juga gitu. Tapi kita berdasar dari asumsi itulah kita terus akan dalami. Kemudian ini uang apa? Uangnya untuk apa? Jadi tadi nih nyambung juga dengan yang Mbak Mutia nih. Dan Mbak Mutia. Jadi sampai saat ini masih didalami ya uangnya. Karena waktu itu dikumpul-kumpul oleh si tangan kanannya ya. Dan tangan kirinya lah. Gitu. 8 orang ini. Kan selalu bilang tangan kanan, kesian kan. Yang tangan kirinya juga gitu ya. Jadi 8 orang ini sebagai orang kepercayaannya. Nah, ini masih didalami untuk keperluan apa uang sebanyak itu. Karena dari satu kecamatan saja 2,6. Ini ada 21. Nah, dikalikan saja nih 20 lagi, berarti kan kali 2 aja udah 40 miliar kan? Betul ya? 20 kali 2, 40 miliar. Jadi 42 miliar gitu. Jadi kira-kira sebesar itulah nanti akhirnya gitu kalau di keseluruhan kecamatan gitu, seperti itu. Tentu ini uang yang sangat besar ya, 40 miliar. Digunakan untuk apa? Nah, itu sedang kita dalami. Itu yang ketiga. Kemudian bagaimana KPK bisa menjamin supaya orang yang lapor itu aman gitu ya. Tentu juga ada, kita memiliki aplikasi, kemudian juga media sosial, kemudian juga nomor telepon ya, di mana identitas dari si pelapor itu akan kita lindungi gitu ya, sehingga tidak akan diketahui oleh pihak manapun, si pelapor itu aman seperti itu. Jadi laporannya bisa kita terima, tentunya harus disertai dengan bukti-buktinya. Jadi tidak hanya laporan begitu saja gitu ya. Bukti-buktinya diberikan juga, disertakan kepada kita. Seperti itu salah satunya. Ketahuan. Ininya dihitemin gitu ya. Kayak hoodie. Kemudian Mas Jonathan, tarif 165 sampai 225 juta. Ini apakah hanya untuk daftar saja? Ini all in ini. Biasanya all in gitu. Kayak yang sebelumnya. Jadi all in sampai selesai gitu ya, sampai jadi gitu. All in 165 125. Tapi ini kan udah dinaikin. Jadi sama tim 8 ini dinaikin juga gitu, seperti itu. Kemudian yang 2,6 ini disita. Jadi ada gini. Ini keberanian warga ya, kami sangat mengapresiasi. Jadi uang ini kan dikumpulin dari beberapa orang gitu, dimasukin karung. Makanya tadi kan ada karung warna hijau itu, masukin karung, dibawa gitu karungnya gitu, kayak bawa apa ya, beras gitu Pak, ular ya.
bawa karungnya gitu. Itu ada videonya. Mas Jubir yang punya, nanti minta Mas Jubir. Jadi bawa karung gitu. Ini Pak dari si Anu gitu, berapa gitu. Gitu. Karena mungkin mau dibawa gini kan ini susah gitu ya. Itu kan uangnya mungkin di sana itu uangnya itu kan tadi kelihatan ada yang 50 ribuan gitu kan, ada yang berapa gitu, pecahan begitu. Itu tadi kelihatan rapi itu karena di depan rekan-rekan saya sudah di packing ulang jadi ini. Ya sebetulnya kalau mau aslinya itu ya dari karung itu, dibawa karung gitu. Dan udah tidak ada udang iketannya, ada yang pakai karet, ada yang ini gitu, seperti itu. Gitu. Jadi mungkin itu untuk alat untuk membawa saja gitu. Membawa uang gitu seperti itu. Jadi dikarungin. Ada videonya itu. Kemudian Mbak Mutiara, waktu OTT-nya kapan? Ini waktu OTT-nya itu cross, Mbak. Cross itu kita dari hari Minggu malam ya. Minggu malam itu nyampe ke Senin pagi. Senin pagi itu mungkin ya inilah dengan mana Mbak Mutianya? Oh itu ya. Senin pagi itu kita masih melaikan Senin pagi yang di sini ya sama dengan yang di sana. Kemudian juga tidak langsung 8 orang ini atau 9 orang ini serp langsung gitu. Enggak, kita ada yang jam 8 malam, kemudian ada yang 11, gitu, ada yang berapa. Jadi waktunya berlainan. Jadi ada yang cross ke hari Senin gitu. Cross ke hari Senin, masuk ke hari Senin. Gitu. Karena malam. Ada yang jam 8, 9, jam 11 malam, ada yang jam terakhir 11 malam ya. 11 malam. 11 malam itu baru ketemu. Nah, ngobrol-ngobrol sebentar udah sampai jam 12. Baru mau diperiksa udah sampai jam 1 gitu. Jadi jam 1 gitu. Terkait dengan adanya istilahnya itu kesulitan itu. Iya. Jadi di lapangan itu kan kita nggak tahu nih, ini siapa, baru tahu ini orangnya Pak Bupati, oknum Bupati. Ini tim 8 itu setelah pemeriksaan berjam-jam. Keterangan dari sana sini, pertama ini mah kita nggak tahu ini siapa ini orang ini, apa kaitannya gitu. Baru kita tanya kepala desa yang lain, baru kita tanya para perangkat desa itu baru ketahuan, oh si orang ini si ini bagannya si ini. Jadi untuk jadi bahan konversi yang dibuat Mas Budi itu melalui proses yang cukup panjang gitu, seperti itu. Ya betul kesulitan kita menghubungkannya dan lain-lain. Belum mereka nggak ngaku, belum mereka juga mungkin pas kita ada yang diamankan itu dia sempat ngasih tahu yang lain, yang dikasih tahu ada juga HP yang sudah di reset dan lain-lain. Itu dinamika di lapangan seperti itu, dinamika. Makanya juga rekan-rekan mungkin menunggunya cukup lama gitu ya. Belum lagi perjalanan ke sini gitu ya, cukup lama. Belum kita itu dihadapkan, pasti kan kalau setiap kepala daerah itu punya konstituen, punya pendukung. Nah, itu belum kita menghadapi kemungkinan yang seperti itu gitu ya. Gitu Mbak Mutia. Terima kasih. Pak Sep, satu lagi Pak Sep, kan bupatinya diperiksa di Polres Kudus ya. Betul. Nah dia tuh sebenarnya ditangkapnya di mana ya Pak? Dan kenapa di Polres Kudus? Ya strategi. Itu strategi kita juga kan mempertimbangkan keamanan yang bersangkutan, keamanan petugas dan lain-lain gitu. Nah gitu. Nah kan tadi kan saya udah bilang bahwa ada pendukungnya dan lain-lain, kita keamanan dan lain-lain gitu. Jadi kita berpikir bahwa itu harus. Kemarin juga kan sudah ada demo sangat besar di sana. Nah kita antara yang pro dan kontra kan, itu sangat kita jaga, jangan sampai bentrok nih yang pro ingin ini nanti datang yang kontra gitu kan. Nah itu jadi lebih baik kita mencari tempat yang lebih safe baik bagi yang bersangkutan maupun juga dari petugas kita gitu. Gitu Mbak, itu strateginya. Berarti ditangkapnya di mana Pak? Yang bupati? Di Pati. Oh di Pati. Iya, kan deketan itu, tetanggaan lah. Belahan. Ya.